Halo semuanya, welcome back with me. So, di video kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah legenda Gunung Dempo. Mak Sumai penunggu Gunung Dempo. Gunung Dempo yang kita ketahui terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Tempatnya berada di kota Pagaralam. Inilah kisah Mak Sumai penunggu Gunung Dempo. Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sebelum kerajaan Sriwijaya berdiri, daratan rendah sekeliling Gunung Dempo adalah negeri kecil yang terkenal ke negeri tetangganya karena tanahnya yang subur, rakyatnya hidup damai dan makmur. Ketika terjadi gempa dahsyat, raja dan permaisuri negeri itu serta seorang putra mereka tewas akibat tertimpa reruntuhan istana. Namun, putri bungsu yang masih berusia 14 tahun selamat dari bencana gempa tersebut. Namanya adalah Putri Bayu Ruwayu. Menurut hukum adat ketika itu, Putri Bayu Ruwayulah yang harus memegang kekuasaan sebagai raja dengan gelar ratu. Karena beliau masih di bawah umur, pemerintahan dilakukan oleh pejabat inti istana di bawah pimpinan Datuk Pakantudung, adik kandung dari permaisuri almarhum. Seluruh rakyat yang sejak dulu mencintai rajanya, rakyat bergotong royong memperbaiki istana yang rusak akibat gempa dahsyat. Tak lama kemudian, istana itu kembali seperti sedia kala. Istana itu berdiri di dekat kaki Gunung Dempo, yang lebih dewasanya dikenal dengan kota Pagaralam. Halaman dan tamannya yang luas sejak dulu dipagari dengan tanaman hutan. Karena itu, orang menyebutnya istana yang berpagar alam. Setelah Putri Bayu Ruwayu berusia 17 tahun, rakyat menobatkannya sebagai ratu. Kerajaan sementara yang menjalankan pemerintahan tetap Datuk Pakantudung dengan jajaran istana lainnya. Menurut hukum adat, siapa kelak menjadi suami Putri Bayu Ruwayu, maka dialah yang akan menjadi raja. Putri Bayu Ruwayu sangat cantik jelita, sebagaimana hidupnya dari kecil. Setelah menjadi ratu, dia tetap bergaul biasa dengan seluruh lapisan rakyat. Oleh karena itu, seluruh lapisan rakyat sangat sayang dan mencintainya. Sementara itu, di daerah pantai barat Pulau Sumatera, ada sebuah negeri kecil diperintah rakyatnya yang bergelar Parujingga. Raja yang serakah dan kejam, pasukannya banyak dan kuat, sebab biasa berperang. Parujingga sudah lama mendengar kerajaan di lembah Gunung Dempo yang subur dan rakyatnya yang makmur. Maka raja itu mengirim 3 orang utusan untuk menyelidiki kerajaan di lembah Gunung Dempo itu. Beberapa lama kemudian, ketiganya berada di kerajaan tersebut. Mereka menyelidiki segala sesuatu. Ketika kembali, pemimpin penyelidik itu menceritakan kepada Parujingga tentang kerajaan yang sangat subur dan kaya dengan hasil buminya. Raja di negeri itu seorang putri, gadis remaja berusia 17 tahun. Ujar penyelidik itu kepada Raja Parujingga. Muda belia dan cantik jelita, pemerintahan dijalankan oleh Datuk Pakantudung. Menurut adat dan hukum di sana, siapa yang kelak menjadi suami putri yang bernama Bayu Ruwayu, dialah yang akan menjadi raja, ujar sang penyelidik menjelaskan. Parujingga pun tertarik dan bertanya, "Putri cantik jelita belum bersuami?" tanya sang raja. "Belum paduka." Putri Bayu Ruwayu selalu bertanya kepada seluruh rakyatnya bila ada yang melamarnya. Selama ini setiap ada lamaran, sebagian besar rakyatnya menyatakan tidak setuju dengan yang melamar, ujar sang penyelidik menjelaskan. Parujingga pun heran dan lalu bertanya lagi, "Lah,
Negeri apa itu? Masa raja hendak menikah lebih dulu meminta persetujuan rakyat? Ujar Parujingga, bertanya heran. Begitulah keadaannya, tuanku, jawab pelapor itu. Karena putri sangat sayang kepada rakyatnya. Dan seluruh rakyat sangat sayang dan cinta padanya, ujar sang penyelidik. Bagaimana keadaan pasukan mereka? Tanya Parujingga. Pelapor itu pun menjawab, pasukan mereka belum pernah berperang. Untuk itu keadaan pasukan mereka lemah. Selain ingin memperluas jajarannya, Parujingga tergiur mendengar Putri Bayurwayu yang sangat cantik jelita. Oleh karena itu, kemudian diputuskannya untuk menyerang negeri itu. Pasukan Putri Bayurwayu yang mengetahui adanya serangan Parujingga dari sebelah barat mengadakan perlawanan. Terjadilah pertempuran yang sengit. Seluruh rakyat Bayurwayu sadar bahwa pasukan mereka lemah, sementara pasukan Parujingga yang gagah sudah memasuki negeri mereka. Mereka pun berbondong-bondong berkata pada putri, "Kita bukan rakyat yang gemar berperang, Paduka Ratu. Akan tetapi, jika musuh menyerang, kita pantang mundur." Putri Bayurwayu yang berdiri di atas mimbar di depan istana berkata, "Aku bangga melihat semangat seluruh rakyat. Akan tetapi, aku mencintai seluruh rakyatku. Menurut hukum kita, kalau Parujingga menang, dia memaksa menikahi aku dan akan menjadi raja di sini. Aku tidak sudi bersuami dengan dia, karena tak sudi rakyatku dikuasai raja yang kejam itu. Oleh karena itu sudah kuputuskan, bila kita kalah, aku akan bunuh diri. Namun kita tidak akan mengalah begitu saja. Coba kalian dengarkan penjelasan Mamanda Datuk Pakantudung," ujar sang putri atau Ratu Bayurwayu. Datuk Pakantudung tampil di depan mimbar lalu berbicara, "Pasukan Parujingga sudah memasuki negeri kita dari batas sebelah barat. Pasukan kita memang lemah dibanding dengan pasukan musuh. Biadab itu, tetapi kita tidak akan menyerah kalah," ujar Datuk Pakantudung dengan semangat. Seluruh rakyat menerima penjelasan itu dengan tenang tapi siaga. Kemudian di istana, Datuk Pakantudung didampingi pejabat lainnya berkata pada Putri Bayurwayu, "Kita dalam keadaan gawat, Ananda Putri. Jika Ananda Putri bunuh diri, daripada jadi istri Parujingga, itu bukan satu-satunya cara yang baik. Mamanda, mohon coba panggil Mas Sumai. Dia adalah kesayangan Baginda Raja almarhum. Sejak dahulu hanya Nanda yang bisa memanggilnya," ujar Datuk Pakantudung, memberikan solusi. Semasa hidup, Baginda Raja memang memiliki sahabat yang sangat disayanginya, bernama Mak Sumai. Mak Sumai merupakan makhluk halus tak kasat mata. Bisa menjelma menjadi pria bertubuh kecil setinggi pinggang orang dewasa. Mak Sumai penghuni abadi berdiam di hutan belantara puncak Gunung Dempo. Jika menjelma menjadi manusia, tingkahnya sangatlah lucu. Keistimewaannya antara lain adalah bisa membuat berbagai macam suara di hutan belantara. Bisa suara burung, suara harimau, bahkan teriakan ratusan orang. Banyak pemburu yang terkecoh karena ulah dari Mak Sumai. Oleh karena itu, sejak dahulu seluruh binatang di rimba raya sangat sayang dan sangat hormat kepada Mak Sumai, sebab banyak menolong mereka. Putri Bayurwayu pun masuk ke kamarnya dan pertama kali memanggil Mak Sumai. Hanya beberapa detik, Mak Sumai sudah berada di kamar tersebut, menjelma menjadi manusia kecil dan lalu berkata, "Terima kasih karena telah memanggilku. Ada apa gerangan, Tuan Putriku?" tanya Mak Sumai. Putri yang duduk di ranjangnya menjelaskan pokok permasalahan. Kemudian bertanya, "Bolehkah Mamanda Datuk dan yang lainnya kusuruh masuk ke kamar ini?" tanya Putri.
Setelah Datuk dan 4 pejabat lainnya masuk ke kamar, Mas Sumai melompat ke ranjang, langsung duduk di pangkuan Putri. Putri Bayu Ruayu memeluk Mas Sumai di pangkuannya, bagaikan memeluk anak kecil. Semua yang hadir menceritakan bencana yang sedang mengancam negeri itu. Mas Sumai dengan tingkahnya yang lucu pun berkata, "Hihihi, itu soal mudah. Asalkan Paduka Putri mau menurut rencanaku," ujar Mas Sumai. Kemudian Mas Sumai menjelaskan panjang lebar apa yang harus dilakukan oleh Putri dan seluruh rakyatnya. Alhasil ketika 10 hari berperang, pasukan Parojingga berhasil memasuki seluruh negeri. Pasukan yang dipimpin oleh Parojingga sendiri tiba di istana menjelang tengah hari. Semua heran karena istana itu dikelilingi pagar alam yang dipenuhi oleh unak dan duri. Musuh itu menuju pintu gerbang masuk. Tidak ada pasukan, yang ada ialah rakyat yang menanti dengan diam. Parojingga pun memasuki istana, dan ternyata kosong. Putri Bayu Ruayu dan sejumlah pasukan pengawal istana, serta Datuk Pakan Tudung sudah dibawa oleh Mas Sumai ke gunung. Sesuai dengan rencana, ketika pasukan Parojingga tiba, ada beberapa pasukan Putri yang berlari ke gunung. Pasukan Parojingga yang melihat pasukan yang berlari ke gunung, lalu melapor kepada rajanya. Rakyat banyak yang mereka tanyai menjelaskan, Putri Bayu Ruayu baru saja berlari ke atas gunung bersama pasukannya. Parojingga yang berang menyusun pasukannya menjadi 3 kelompok dan mengejar ke rimba raya lereng gunung. Tiba di lokasi yang sudah diperhitungkan, Mas Sumai mengganggu pasukan sayap kanan musuh. Dibuatnya suara orang ramai di sebelah kanan pasukan itu dan berteriak, "Panah, serang, maju!" disertai suara gemerisik dedaunan. Pasukan sayap kanan Parojingga itu pun terkejut dan langsung menghadap ke kanan, maju mengejar. Sementara itu, pasukan Putri yang disiapkan dari arah belakang menyerang musuh. Musuh buyar dan banyak yang tewas. Kemudian Mas Sumai mengganggu pasukan sayap kiri. Sementara itu, pasukan tengah yang dipimpin langsung Parojingga terus mendaki, memburu sejumlah pasukan Putri yang disengaja berlari ke atas. Menjelang petang, pasukan yang dikejar itu turun ke sebuah jurang di lereng gunung, menghilang di hutan dalam jurang. Parojingga dalam keadaan sangat letih, dengan berang memandang ke jurang. Tiba-tiba Putri Bayu Ruayu muncul di atas sebuah batu di tepi jurang, hanya berjarak 15 meter di depan Parojingga. Parojingga pun terkejut. Putri Bayu Ruayu sengaja menggunakan pakaian yang halus tembus pandang. Raja musuh itu terpukau melihat kecantikan tubuh gadis belia yang dikejarnya. Kemudian Putri Bayu Ruayu berkata, "Kau sudah menang, wahai Parojingga. Menurut hukum adat kami, jika kau menikahi aku, maka kau akan menjadi raja di sini. Tapi aku tak sudi menjadi istrimu. Pulanglah ke negerimu sana," ujar Putri Bayu Ruayu. Mendengar itu, Parojingga yang masih ngos-ngosan napasnya sangat marah. Diperintahkan pasukannya, "Tangkap putri itu." Kepada pasukannya di sisinya maju hendak menangkap sang putri, tetapi tertegun karena putri itu berkata, "Ingat Parojingga, menurut hukum kami, pria mana yang pertama kali memegang bagian tubuhku, maka dialah yang menjadi suamiku." Mendengar itu, Parojingga marah dan beranjak hendak maju untuk menangkap putri tersebut. Tapi tiba-tiba Mak Sumai membuat suara ratusan orang di sebelah kiri berteriak, "Serang!" Parojingga pun terkejut dan menoleh ke arah kiri.
pasukannya yang ganas langsung menuju ke semak hutan sebelah kiri. Pasukan putri yang sudah disiapkan di sebelah kanan menyerang dari belakang. Sementara itu, puluhan binatang buas terdiri dari singa, harimau, beruang, gajah, dan ular berbisa yang sudah diminta oleh Mak Sumai siap di sebelah kiri, menyerang pasukan musuh yang maju ke kiri. Seekor singa dan seekor harimau besar lalu menerkam Parojingga. Raja ganas dan perkasa itu pun tewas karena tubuhnya dikoyak-koyak oleh kedua binatang buas tersebut. Seperti itulah kisah legenda atau dongeng Mak Sumai penunggu Gunung Dempo. Cerita ini adalah dongeng, tidak ada yang percaya bahwa cerita ini pernah terjadi. Namun sampai sekarang di kaki Gunung Dempo ada kota besar bernama Pagaralam dengan kebun teh yang luas. Menurut cerita, hingga sekarang Mak Sumai adalah penunggu Gunung Dempo. Sampai sekarang sering membuat sesat orang yang naik ke gunung yang hendak berburu binatang.